Kayak gimana eksplorku untuk ada di Waduk Mulur ini, ikuti jalan-jalan. Halo guys, ketemu lagi dengan aku Peter, sahabat kamu. Guys, kali ini aku akan explore perjalanan dari Solo sampai ke selatan di Kabupaten Sukoharjo. Nanti setelah Proliman dari Tugu Adipura ini akan belok ke kiri dan akan berjalan sekitar 10 menitan guys. Nanti akan ada tempat yang menjadi andalan salah satu di Sukoharjo yang bernama Waduk Mulur guys. Selama perjalanan ini kondisinya perjalanan cukup mulus, beraspal dan tidak terlalu ramai. Sesampainya di Kecamatan Bendosari guys, maka akan ketemu tanggul yang begitu besar yang menjadi dinding di sebelah timur dari jalan menuju ke Waduk Mulurnya ini guys. Suasana begitu tenang, sejuk karena lumayan pepohonan di keliling dari Waduk Mulur ini guys. Jadi jangan lupa untuk mendukung channelku ini guys, untuk subscribe, share, like, and comment. Saatnya kita explore di Waduk Mulur. Go! Salah satu dari tujuan waduk adalah irigasi guys. Tepat di sebelah barat dari Waduk Mulur ini ada aliran yang menuju ke sungai yang akan dialirkan ke beberapa sawah. Inilah kondisi hulu dari sungai yang mengalir ke beberapa persawahan. Oke guys, aku akan menanjak menaiki anak tangga ya, sekitar 20 anak tangga sampai di puncak tanggul yang ada di Waduk Mulur Sukoharjo ini guys. Ya, hitung-hitung sebagai olahraga. Dan setelah sampai di puncak, selalu akan menikmati sebuah pemandangan yang luar biasa yang mempesona, indah sekali guys. Sesampainya di atas, aku langsung dihadapkan dengan pengatur aliran air ya guys, yang seperti ini supaya debit air dapat diatur dengan baik. Ketika musim penghujan air banyak, maka akan dialirkan begitu sedikit, tetapi ketika musim kemarau, sawah-sawah kering, maka akan dibuka lebih lebar lagi. Kawasan waduk yang memiliki luas 120 hektar ini memungkinkan untuk menjadi destinasi wisata. Kita bisa mendapatkan view pemandangan yang luar biasa bagus di sini, guys. Oh ya, guys, di sini sudah ada tempat sampah. Kadang masih jarang sih waduk, tetapi di sini sudah ada. Tapi walaupun sudah ada, guys, jangan buang sampah sembarangan ya, karena sudah disediakan. Konsep pengembangan waduk ini guys, menurut Bupati Sukoharjo memiliki 3 hal pokok. Yang pertama, sebagai bumi perkemahan. Yang kedua, sebagai pengelolaan air minum. Dan yang ketiga, sebagai objek wisata. Tentunya itu di luar dari fungsi utama dari waduk ini, yaitu sebagai irigasi atau pengairan di sawah-sawah. Selain itu juga sebagai penampung kebutuhan air dalam tanah guys. Selain itu, tanggul bisa digunakan untuk jalan-jalan ataupun berolahraga seperti jogging dan bersepeda guys. Hanya harus hati-hati. Halo guys, aku lagi ada di Waduk Mulur yang ada di Sukoharjo. Sore hari ini suasana begitu tenang, belum terlalu banyak pengunjung guys ada di Waduk Laluk ini. Dan waduk ini memiliki luas 43 hektar, volume airnya 2750 meter kubik. Jadi tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil sebagai ukuran waduk guys.
dan ini bisa mengaliri seluruh bagian dari Kecamatan Sukoharjo ini. Guys, yang bagus dari Waduk Mulur ini adalah kita bisa melihat pemandangan view yang luar biasa sekali, mulai dari sisi selatan. Di sana ada pegunungan Wonogiri ya, di sebelah barat kita bisa melihat sunset dari sini. Yang menjadi kelemahannya mungkin ada beberapa pohon tinggi, jadi kalau sunset tidak terlalu bagus. Justru yang bagus adalah kalau di sini adalah sunrise guys. Mengapa? Karena matahari itu muncul di antara Gunung Lawu sendiri ya. Kayak gimana eksplorku untuk ada di Waduk Mulur ini, ikuti jalan-jalan. Go! Yang bagus di sini guys, ini tidak ada enceng gondok, jadi bisa melihat pemandangan air yang begitu luas. Betapa indahnya bisa duduk-duduk sembari semilir angin menerpa kita guys. Guys, yang bagus dari Waduk Mulur ini sendiri, di sini aku justru masih menemukan beberapa burung ya, burung bangau ya, bangau putih ya. Jadi lihat nih guys, itu bertebaran dan berterbangan gitu ya. Mereka memang suka mencari ikan. Tetapi ini hampir jarang ditemui waduk di beberapa tempat. Tetapi di Mulur ini masih begitu banyak ya. Keren. Guys, waduk juga merupakan surga bagi para pemancing. Apalagi yang ada di Waduk Mulur ini guys. Yuk kita ikuti. Untuk seseorang yang mau mancing maka harus menyediakan pakannya dulu. Bisa berupa cacing atau pelet atau juga lumut. Jadi mana yang paling disuka saja guys. Aku lagi ada di Waduk Mulur nih di Sukoharjo, dan ini sama teman-teman yang hobi mancing. Ada tangkapannya. Nah, ini guys, Waduk Mulur ini ikannya namanya ikan nila ya. Baru tahu guys, ada ikan nila yang kecil-kecil gini, biasanya gede-gede ya. Oke, nah Mas ini sampai berapa jam tadi sampai sini? Dari pagi Pak. Dari pagi guys. Dari pagi sampai ini sekitar jam 3:30 itu dapatnya ini ya. Jadi kadang memancing itu bukan karena hasilnya, tapi karena hobi, karena penyemangat hidup. Kayak cintamu. Oke guys, kita akan explore lebih lama lagi bagaimana sisi-sisi lain dari Waduk Mulur. Ikuti jalan-jalan kita ya. Guys, salah satu jenis ikan yang menjadi ciri khas Waduk Mulur adalah ikan predator jenis toman. Selain itu ada ikan gabus dan patin. Dan tentunya ikan nila yang menjadi favorit para pemancing guys. Oke guys, aku akan lihat di sebelah sisi yang sebelah selatan. Di sana ada bumi perkemahan. Nah, ini perjalananku menuju ke bumi perkemahan. Biasanya digunakan oleh anak-anak sekolah yang mengikuti persami atau perkemahan Sabtu Minggu, ataupun pertemuan-pertemuan perkemahan yang ada diadakan di sini. Oke guys, untuk menuju ke sisi sebelah selatan kita akan langsung ketemu. Di sebelah kiri ini adalah lapangan luas yang biasanya digunakan untuk berkemah ya, dan sekarang biasanya juga digunakan untuk olahraga panahan. Di sini kita langsung disambut dengan pepohonan yang hijau cukup tinggi dan rindang ada di sini. Hanya jalanan masih tanah dan berbatu-batu guys. Panas tidak akan ada di sini karena memang pohonnya tinggi-tinggi. Hanya karena belum beraspal, jadi kalau kesini hati-hati karena banyak jalan berlubang dan tentunya air banyak tergenang di sini guys. Semakin dalam aku mendekati Waduk Mulur, ada beberapa warung yang menjajakan jajanannya. Ada juga warung-warung makan yang ada di pinggir dari Waduk Mulur ini guys. Setelah sampai sini guys, maka aku menemukan puluhan orang sudah mulai memancing. Bahkan di tengah teriknya matahari tidak terlalu dihiraukan. Ada yang di pinggir dari waduk, ada yang
memancing dari atas jembatan kayu seperti ini, guys. Sebenarnya aktivitas petani untuk waduk mulur ini banyak sekali, guys, karena saya lihat juga banyak sekali perahu-perahu maupun bambu rakit yang biasa digunakan untuk petani ikan ada di tengah-tengah dari waduk mulur ini, guys. Dan aku melihat banyak sekali petani keramba ikan ada di sana yang sudah membibitkan bahkan mau memanen. Bagi yang tidak bisa memancing di waduk yang luas, bisa mengikuti mancing mania, guys, yaitu seperti kolam dan diisi dengan ikan-ikan besar, sehingga memudahkan seseorang untuk memancing. Hanya memancing yang seperti ini nih ada aturan dan kebijaksanaannya. Jadi kita mesti tanya-tanya dulu bagaimana mengikutinya. Kalau aku mah, guys, mungkin akan memilih itu karena aku tidak bisa mancing di tempat yang lepas. Kalau mancing emosi mah hehehe. Oke, guys, aku beranjak dan aku akan mengambil di sisi sebelah timur. Karena di sisi sebelah timur ini, guys, ada ikon penting tentang waduk mulur ini. Tentang pentingnya itu apa, nanti kita akan lihat dan ikuti jalan-jalan ini ya. Ini sebelah timur, guys, ada tulisan makam Eyang Saidiman. Siapa itu? Salah satu murid dari Pangeran Diponegoro yang dititipi keris, yang nantinya keris itu mau diserahkan kepada Raden Ajeng Serang. Mengapa pada saat itu penjajahan begitu sengit sehingga menyebabkan kematian yang banyak bagi penduduk maupun pahlawan-pahlawan kita, guys. Guys, penyebutan nama Mulur ya itu adalah salah satu desa. Dan kata mulur sendiri itu berkenaan dengan waduk ini, guys. Berasal dari kata ulur yang dalam bahasa Jawa disebut berlanjut atau terus menerus. Hal itu dikarenakan karena pembelaan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan itu akan terus menerus, dan di sini sebagai tanda bahwa para pahlawan itu berjuang mati-matian demi bangsa dan negara Indonesia, guys. Istilah lain dari mulur yaitu mugi-mugi sedulur, yang artinya siapa yang datang menjadi saudara. Aku sampai di sebelah timur dari waduk mulur ini, guys, dan memang benar untuk kesini nanti akan ketemu dengan sebuah makam. Makam inilah makam dari Kiai Saidiman. Ini tepatnya ada sedikit menjorok dari daratan sehingga seperti ada di tengah-tengah. Ya, dan di sini banyak sekali juga beberapa makam yang berhubungan dengan keadaan pada zaman penjajahan dulu, guys, ya, seperti pahlawan-pahlawan gitu ya. Oke, nah di sini suasana begitu sejuk, tenang. Berbeda dengan yang ada di selatan dan barat, di sini justru banyak sekali tanaman-tanaman rumput liar yang ada di waduk, guys. Tetapi ini justru menjadi surga kehidupan ikan yang berkembang dengan baik, guys. Sehingga datang ke sini bertujuan memancing menjadi sebuah alasan yang tepat, guys. Ditambah pemandangan sore hari, tepat matahari ada di sebelah barat, semakin indah sekali. Para pemancing yang di sebelah barat tadi, guys, lebih banyak memburu nila, tetapi berbeda dengan yang ada di sini. Para pemancing justru memburu ikan, yaitu namanya ikan betutu. Kebetulan ini baru pada datang dan aku belum tahu seperti apa ikan betutu itu.
Menurut aku tempat ini begitu indah guys, jadi bisa juga dijadikan foto yang instagramable banget. Karena antara air, rumput air, landscape warna biru, dan suasana yang sejuk menambah indahnya tempat ini guys. Nah guys, aku lagi ada di Waduk Mulur nih yang ada di Sukoharjo. Aku ingin tahu kayak gimana dan apa aja yang ada di sini dan pemanfaatnya bagaimana. Ikuti jalan-jalanku di Waduk Mulur Sukoharjo. Go! Ayo guys, datang aja ke sini ke Waduk Mulur yang ada di Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Terima kasih ya guys sudah menemani perjalananku di Waduk Mulur yang ada di Sukoharjo. Nantikan perjalananku lanjutnya dalam mengitari indahnya bumi Nusantara. Terima kasih dan sampai jumpa.